Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kami memohon pertolongan dan meminta ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, niscaya tidak ada satupun makhluk yang akan menyesatkannya. Dan kemudian sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada satu makhluk yang akan memberinya petunjuk. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang sesat. Segala puji dan syukur sudah sepantasnya kita haturkan kepada Allahu Rabbi, karena Dialah Zat yang Maha Esa, Dialah Zat yang Maha Mencipta alam semesta ini. Syukur karena sampai detik ini kita masih diberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, baik nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di insya Allah di tempat yang diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang kelahirannya membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini, karena Dialah yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman ilahiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita semua, Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya dan dapat syafaatnya, sehingga kita dapat berkumpul kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada jamaah mushola Al-Ifas, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini untuk membantu saya menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Praktikum Dakwah. Baik Bapak Ibu jamaah mushola Al-Ikhlas, sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberi bimbingan kepada kita dari berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat sampai berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu adab bertetangga dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi, tanpa bersosial dengan orang lain. Orang lain ini yang dimaksud adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Contohnya nih, misal ibu-ibu ketika kita mau masak, tiba-tiba garam di dapur habis, warung masih tutup, kemana kita kalau tidak? Kemana kita lari kalau bukan ke tetangga? Betul apa betul ibu-ibu? Bapak-bapaknya, kita lagi dandanin motor, tiba-tiba ada satu kunci yang kurang, mungkin kunci Inggris atau kunci yang lain, mau ke bengkel pasti biaya. Kemana kita lari kalau bukan ke tetangga? Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga hingga melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahrim jarah." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Iman kepada Allah dan hari akhir dijadikan taruhan untuk bahwasanya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang bisa
untuk menghargai tetangga kita melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ibnu Su'aib. Rasulullah bertanya kepada para sahabat pada suatu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, apakah kalian tahu tentang hak-hak bertetangga? Kemudian beliau menjawab dan menjelaskan, yang pertama, apabila ia meminta tolong kepadamu, hendaklah kamu menolongnya. Ketika ada tetangga yang datang kepada kita dalam keadaan suatu kesusahan dan kita tahu bahwasanya kita mampu untuk menolongnya, maka kita wajib untuk memberinya pertolongan. Jangan pernah berat tangan untuk menolong orang. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat ini, jikalau kita ingin dihargai, ingin dihormati, maka hormatilah dulu orang lain. Bapak Ibu jemaah mushola al-ikhlas rahimakumullah, tapi sebagai tetangga pun apabila kita meminta tolong, hendaknya di atas batas kewajaran. Jangan sampai kita nggak tolong terhadap tetangga kita, itu sekali dua kali tolong malah jadi andalan. Jadi jangan lupa untuk tolong menolong terhadap sesama manusia, karena itu sangat berpengaruh. Dalam Islam juga sudah diajarkan, walaupun ada hidup yang sejatinya tolong menolong, artinya saling memberi dan juga saling menerima. Ada saatnya kita menerima dan ada saatnya kita memberi. Atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi jangan terus keenakan tangan di bawah, jadi kita tidak mau berusaha. Itu jangan seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Di sini ada dua bentuk bantuan. Yang pertama, bantuan secara moral dan secara materi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, dan Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Sehingga mungkin orang yang kita tolong ini tidak mampu membalas pertolongan yang telah kita berikan, maka Allah yang akan membalas amal kebaikan yang telah kita berikan kepada saudara kita. Dan jalan dan balasan dari Allah ini tidak terduga-duga. Siapa tahu rezeki kita lancar, badan kita sehat, itu termasuk balasan dari Allah karena kita telah membantu saudara kita. Jadi jangan berat tangan untuk membantu, untuk memberi pertolongan terhadap saudara kita. Tidak ada sejarahnya orang jatuh bangkrut karena rajin bersedekah. Tidak ada saudaranya orang jatuh miskin karena rajin bersedekah membantu saudaranya, itu belum ada sejarahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kaya itu ada dua macam. Yang pertama kaya majazi dan kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi ini orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hartanya cukup, bahkan lebih, tapi beliau selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Duitnya 1 juta, hilang 1.000, yang dipikirin 1.000 ini hilang kemana? Itu bisa membuat botak lama-lama kalau yang dipikirin hilang 1.000. Harta dia cukup, tapi hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menikmati hartanya, menikmati kekayaannya sendiri, apalagi berbagi dengan orang lain. Duitnya banyak, sawah di mana-mana, kebun karet ada, tiap hari makan sama ikan asin. Mau beli ayam memang enak duitnya. Bapak Ibu jamaah mushola al-ikhlas rahimakumullah, kemudian dilanjutkan yang dinamakan kaya hakiki. Kaya hakiki ini kaya orang yang kaya hatinya. Ini adalah orang yang kaya sesungguhnya. Ada orang ngatain dia miskin, tapi dia merasa enggak, di bawah saya masih banyak orang yang miskin. Kekurangan enggak, di bawah saya masih ada orang yang kekurangan, bahkan rumah tidak ada. Kita masih bersyukur
bersyukur kita masih diberi rumah, masih diberi rezeki untuk makan hari ini. Di luar sana masih banyak orang yang kelaparan, bahkan tidak punya rumah atau gelandangan. Tapi di sini kan jarang ya ibu-ibu. Tapi kalau di kota itu banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah, bahkan kalau malam itu dia tidur di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan. Kita beruntung hidup di desa ya ibu-ibu. Tetapi yang dinamakan kaya hakiki ini jadi jangan pernah merasa kurang terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur. Jangan pernah merasa nikmat yang diberikan kepada kita ini sia-sia, bahkan apa cuma gini doang, itu jangan pernah merasa seperti itu ya ibu-ibu. Itu termasuk zolim terhadap nikmat, termasuk kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian dilanjutkan, apabila ia meminjam kepadamu maka pinjamilah. Istilah hidup ini ada gali lubang dan tutup lubang. Gak selamanya orang-orang itu punya duit. Gak selamanya juga orang-orang banyak duit terus. Jadi kadang-kadang orang yang banyak duit itu malah pengeluarannya itu malah banyak. Ada orang punya duit 10.000 dibeliin bakso, bisa kenyang perutnya. Ada orang punya duit 100.000 untuk beli skincare 200.000, itu masih kurang 100.000 dan perut ini masih belum keisi. Itulah makanya selalu itu contoh sikap adil daripada Allah terhadap Tuhan, terhadap hamba-hambanya, karena Allah itu memberi rezeki terhadap kita sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan pengeluaran kita. Jadi kita apabila ada tetangga kita yang datang kepada kita untuk istilahnya mengutang karena gak ada uang, kalau kita mampu ya kita bantu, tapi kalau tidak mampu ya ditolak dengan cara halus, jangan mencak-mencak. Tetapi kita sebagai tetangga yang membutuhkan juga harus jelas, kalau mau minjam ya minjam, kalau mau minta ya minta, jangan minjam tapi niatnya minta, itu tidak baik, itu bisa memutus tali silaturahmi. Kemudian kata Nabi, apabila ia miskin, kesusahan, jatuh sakit, jengukin, tengokin, ini yang lebih diutamakan kata Nabi. Kenapa lebih diutamakan? Karena sudah jelas ia miskin, kekurangan, ia jatuh sakit, pasti berobat juga gak ada uang. Kita datang, kita mendoakan juga udah senang orang yang sakit ini, kita merasa dihargai, merasa dipedulikan. Jadi jangan berat langkah untuk menjenguk orang sakit, karena Rasulullah SAW juga bersabda, hakul muslim ala muslim ilah hamsun. Nah, yang pertama itu hak-hak yang pertama, artinya hak-hak dalam bertetangga sesama muslim itu ada 5. Yang pertama itu menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian jikalau ada tetangga kita yang meninggal, kita wajib mengikuti bertakziah sampai jenazah dikuburkan, dan yang keempat kita wajib memenuhi undangan, dan yang kelima membaca yarhamkumullah ketika ada orang yang bersih. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, jangan berat langkah untuk menjenguknya. Ada suatu peristiwa Rasulullah SAW, ini ada orang kafir Quraisy yang sebelumnya ketika Rasulullah hendak pergi sholat, beliau ini selalu meludahi Rasulullah, selalu melempari batu Rasulullah. Tapi ketika beliau jatuh sakit, kafir Quraisy ini jatuh sakit, Rasulullah orang yang pertama menjenguknya. Tidak ada orang lain yang menjenguknya, bahkan tidak ada orang yang peduli terhadap dia, mau sakit, mau mati pun terserah, lo gue sistemnya. Kemudian kata Nabi, kata beliau, ya Muhammad, bukan main akhlakmu.
terhadapmu, tetapi kamu adalah orang yang pertama menjemputmu di kala sakit. Tidak ada orang yang peduli dengan nasibku kecuali engkau ya Muhammad. Maka hari inilah, detik inilah saya akan masuk Islam. Kemudian ia masuk Islam. Sebelumnya dia adalah kafir Quraisy yang benci sekali dengan Nabi Muhammad. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak terkait ada bertetangga dalam Islam. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah, bahkan tidak sempurna, karena ini juga baru pertama kali saya terjun di masyarakat, dan mohon kewajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.